Pak. Ada gue nemu. Pak. Ada siapa itu? Ada Mas Reno ya, Dek? Ada Reno. Jai, kamu nih? Bawah. Afid. Mana punya lato-lato nggak, Ocit? Cit, punya lato-lato nggak kamu? Mainin. Mana lato-latonya, coba Bude lihat. Mana lato-latonya? Nah, nggak bisa berarti. Harus 3 tahun. Belum. Kita udah 5. Mana Candy? Ini sama si kajunya ya? Rame sih. Mana nih hutan? Depan, murang tuh. Aduh. Itu di atas atau di bawah? Di atas. Tuh, mainan jemput sama budenya. Itu dia itu. Di luar. Ini pakai baju belang-belang dia ya? Iya nih. Oh, itu dia berdiri. Nah, duduk Reno. Reno belum bisa jalan. Oh. Nah. Rame dah. Ya, dadah, assalamualaikum. Makbul. Bocahnya begitu. Ada bocah 3. Oh, nenek-nenek. Kemana? Oh, yuk. Sama ibu. Sama ibu. Oh, nelfon lagi, mewek nih. Punya udah. Nangis. Mana kameranya? Ya udah. Iya. Tadi telepon. Udah aja. Oh, pada ini gitu. Udah lagi. Ini jadi. Kemarin kan ketahui itu. Hah? Bisa di Waduh, nggak juga. Ya, baru lo banget kok. Itu kayak buah. Dan besok kan? Iya, gua tapi nggak tahu. Jam 9. Hah? Jadi ngomong pagi. Jadi besok kamu. Jangan pulang. Iya. Nggak baru mau deket. 5 jam. Sampai dia bilang, masuk nak. Iya, biar dia suruh bawa mobil. Iya, kawan buat gua. Nggak capek dia. Hah? Mau nggak ada Apa ya? Atur. Apa ini? Ada itu. Sampai Lu mana kan ini? itu customer lama. Apa namanya? Lemak ini ya gitu. Tadinya banyak. Ini itu tadi dekat. Ngambil apa sih rokok ya? Dekatnya. Terus nyupir mobil. Wah, ini Semua. Enggak lagi Pak. Saya bawa mobil. Mahal ya saya. Ya, cukup bayar. Kagak nanti gue nggak bawa mobil, nggak bisa nego, nggak mau. mau nggak mau apaan? Mau nggak mau. Kesimpulannya. Hah? Kesimpulannya jual diri. Ya, jual diri, jual diri. Lu pindah. Lu nggak pindah? Bilang mana? Ya kan. Apa? Udah lu cuci tangan dulu, udah gampang. Ya, cuci tangan, cuci tangan, bobo.
Depo itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya ibunya ibu maknya tadi dia di Bogor jalan tuh anu gue lihat statusnya murah hasil ini banjiran iya lalu beli sama Mbak Rika doang di Rina kali aku bunyi banget itu mbak lu di sana kan aku cuma oh ada oh tinggal di situ sama aku di rumah sebelahan di rumah sebelah rumah mbak gue itu kan tempatnya untuk rumah di bawah nyokap di rumah nyokap itu kamu kan anaknya mbah gue anaknya adiknya mbah mak punya adiknya nyokap gue punya anak tinggal di bangun di situ karena emaknya kan udah susah dibagi tuh dulu lah istilahnya dibangun di situ sebelah sini dia Apa yang belum? terjadinya di mana? Tidak belum. Dia tetap nggak mau di situ. Hah? Nggak bisa di situ. Itu siapa? Nggak bisa dinego. Iya, bisa dinego. Semuanya naik di nggak berjalan. Sertifikat berarti kan selesai papinya ada. Ya, belum. Itu nanti misalnya Kalau bisa penjarain dannya dari mana tuh? misalnya pahit-pahit nih itu sertifikat sama dia diambil terus diiniin ke bank kita lah atas rumah area rumah lu berarti yang lu bangun juga kecil ya sia Sementara ini yang gue potong. udah Gue udah ngomong ke orang yang yang mengejar sertifikat. lu ngomongnya ada bukti Iya dong. udah lulus udah tamat Gak ada yang ngurus. oh 3 yang lulus lu udah bikin perjanjian Kalau mama buat bapaknya tapi dia mau beneran itu dia yang orang itu minta di sana yang bangun ini gue juga ntar bakal nyatarin keluarganya mereka. iya yang penting diberesin Gue minta bandanya mereka. ya jangan sampai Kalau sampai jadi gua kan lu anak laki satu-satu gua keluarga lu laki ya lu sendiri ya bela keluarga betul bilang sama
Assalamualaikum. Ya semoga selesai ada semoga masuk sejarah dulu. Baik, kita bisa mulai. Gua nggak mau ya ada Bismillahirrahmanirrahim. dari mulut lu orang gitu. Kalau lu kan Iya. dari belakang gua Bentar. sendiri lu masuk dari belakang, gua bakal masuk dari depan. Kakak lu kenapa sih cewek? Gimana? Siaran yang di sebelah belum diterusin. Jadi gua berdua amat tadi. Dua-duanya berapa? Enggak. Yang satu ini. Iya, suaminya. Iya, maksudnya suaminya. Bininya dia aja. Iya. Kalau belum Itu kakaknya mama. Oh yang pertama tinggal di mana? dari pasar. Lu jadi itu jangan goblok amat ya. Siapa kakak yang pertama? Jangan gua nih. Barbar dia mah orangnya. Terus gua udah ngurusin perdata bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta akan ditambahkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari pengikut Rasulullah SAW sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bincang-bincang kita tentang para nabi dan para rasul yang kemarin kita sudah membicarakan tentang karakter Nabi Muhammad SAW yang sebelum diangkat menjadi rasul sudah menunjukkan karakter yang luar biasa, yang unggul, yang paripurna, yang bisa menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Nah, kemudian sesudah beliau diangkat menjadi rasul, ada banyak di antara orang-orang di Mekah, terutama kaum kafir musyrikin itu menafikan. Jadi mereka menolak apa yang dulu sudah mereka akui tentang kehebatan, keagungan dari pribadi Rasulullah SAW. Nah, yang terutama mereka persoalkan adalah ketika Nabi SAW membawa kabar tentang ajaran tauhid. Itu dimulai dari keraguan. Mereka sebenarnya itu nggak ragu, mereka sebenarnya yakin gitu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuh nggak ragu, tapi mereka berusaha mengaburkan, membuat orang ragu. Nah, itu dia permasalahannya. Mengaburkan, mencoba membuat orang-orang yang lain, yang bukan mereka, yang masyarakat yang awam, masyarakat yang baru ketemu sama Nabi atau malah belum pernah ketemu gitu, mereka pengaruhi supaya mereka itu tidak mengetahui apa yang mereka ketahui, tidak memahami apa yang mereka pahami, tidak meyakini apa yang mereka yakini. Nah, itu problemanya adalah di situ. Jadi itu yang dilakukan oleh
kaum kafir Quraisy. Makanya dari situ kita perlu melangkah ke satu komponen lagi tentang yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul, yaitu wahyunya itu sendiri gitu. Wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para nabi, kepada para rasul, mobil khusus kepada Nabi Muhammad SAW agar kita memahami itu. Ini benar-benar yang namanya nabi itu, yang namanya rasul itu adalah seorang penyampai, seorang utusan, seorang yang hanya sifatnya itu meneruskan, bukan seseorang yang mengada-ngada, bukan orang yang membuat-buat. Jadi di dalam ayat yang tadi saya bacakan itu tidak ada yang keluar perkataan dari lisan Rasul kecuali bahwa itu adalah wahyu. Itu. Kalau wahyu itu, kalau secara bahasa itu adalah pemberitahuan secara rahasia dan cepat. Jadi itu sat-sat lah pokoknya ceritanya kayak gitu. Kalau yang namanya wahyu secara bahasa gitu, menyampaikannya secara cepat, secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada itu gitu. Nah, kalau secara syar'i, secara syariatnya itu wahyu itu dari artinya adalah pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya dan para rasulnya tentang syariat atau tentang kitab yang hendak disampaikan. Itu. Jadi disampaikannya kepada mereka itu, kepada para nabi, para rasul itu baik dengan perantara maupun tanpa perantara. Nah, ini kita sampai kepada permasalahan berikutnya, itu bagaimana caranya wahyu itu sampai kepada para nabi. Itu ternyata bukan cuma satu cara. Yang kita tahu kan dari dulu kan namanya, oh pokoknya malaikat Jibril yang bawa. Ternyata bukan malaikat Jibril saja. Bukan caranya dengan hanya dibawa oleh malaikat Jibril saja. Ada beberapa cara lain, dan bahkan bukan cuma malaikat Jibril saja yang menyampaikan, yang membawakan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Jadi kalau dibilang malaikat yang membawa wahyu itu Jibril, itu benar, akan tetapi kalau dibilang yang membawa wahyu kepada para nabi itu cuma Jibril, nah itu nggak benar, karena memang masih ada malaikat lain yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu juga. Nanti insya Allah kita akan sampai ke permasalahan itu. Nah, kita coba lacak dulu tuh beberapa di antaranya. Kan kalau menurut di dalam di dalam buku sejarah yang kita tahu kan, wahyu pertama yang turun itu adalah yang Iqra itu kan, surat Al-Alaq 1-5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu dan seterusnya itu yang kita tahu adalah bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah itu. Benar di dalam satu hal bahwa yang disebutkan wahyu itu adalah yang dalam bentuk ayat Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang. Akan tetapi wahyu yang bukan hanya berupa ayat Al-Quran itu, penyampaian dari Allah kepada Rasulullah SAW itu sudah datang 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau menurut para ahli, para sejarawan itu surat Al-Alaq yang ayat 1-5 itu, yang Iqra dan seterusnya itu turun kepada Nabi pada bulan Ramadan. Nah, pada usia beliau itu sudah 40 tahun 6 bulan kira-kira seperti itu. Tapi menurut sejarah beliau itu sudah menerima pemberitahuan, menerima kabar-kabar yang benar dari Allah dalam bentuk mimpi. Itu datangnya sesudah beliau menginjak usia 40 tahun. Nah, berarti kan sebelumnya, karena yang Iqra itu diturunkannya pada beliau usia 40 tahun 6 bulan. Nah, ini begitu menginjak 40 tahun ada tuh mimpi-mimpi yang benar yang seperti itu datang pada beliau. Jadi di dalam kitab-kitab sirah itu, terutama kalau yang
membaca Sofi Rahman Al-Barquri yang surah Nabiyah yang beliau tulis itu ada. Jadi cerita tentang itu ada, bahwa datang kepada Nabi wahyu dari Allah berupa mimpi. Kalau mimpi itu kan menurut sabda Nabi itu kan salah satu dari tanda kenabian, yaitu mimpi yang benar, yang shadiq, yang soleh. Itu yang mimpi yang benar yang datang pada para nabi, itu isinya wahyu. Contohnya ya yang lebih sering kita dengar adalah mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Itu datangnya di dalam mimpi gitu kan. Itu bukan mimpi biasa, mimpinya para nabi itu adalah kebenaran, itu adalah datang dari Allah, itu adalah wahyu, itu adalah perintah. Kalau saya yang mimpi, teman-teman yang mimpi, nah itu bukan wahyu, bukan perintah, itu bisa jadi ilham, bisa jadi juga itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Makanya kalau mimpi kita itu nggak bisa dipegang. Jangan gara-gara mimpi terus, wah saya nggak pergi hari ini, kenapa? Semalam mimpi kayaknya waktu saya mimpi tuh kendaraannya mengalami kecelakaan gitu misalnya. Ya nggak boleh begitu. Itu bukan mimpinya bukan mimpinya Nabi. Kalau mimpinya Nabi udah benar, itu udah pasti benar, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu yakin, dia menyampaikan tuh kepada anaknya gitu kan, ini ra'ati manami gitu kan, waktu saya tidur saya melihat. Kalau bahasa Arabnya begitu, ro'a, dia melihat di dalam tidurnya. Kalau kita bilang mimpi itu, padahal kalau mau didudukkan secara fair, ro'a berarti kan melihat dengan mata kepala dia sendiri, itu jelas tegas gitu, di mana pada waktu dia sedang dalam keadaan tidur. Nah kalau kita mimpi itu belum tentu kita melihat gitu, bisa jadi kita merasakan kayak dikejar-kejar apa gitu, padahal kan nggak ketahuan yang ngejar-ngejar itu apa. Itu mimpi kita begitu. Mimpinya Nabi, dia melihat di dalam mimpinya itu benar-benar ketemu dengan sesuatu yang memang dia temui. Itu mimpinya Nabi, makanya itu benar kalau mimpinya para nabi itu seperti itu. Nah, ini kepada Nabi Muhammad SAW mimpinya datang sebelum ayat pertamanya itu turun, itu mempersiapkan beliau gitu. Karena apa? Karena yang namanya risalah kenabian itu, apalagi yang namanya wahyu itu adalah sesuatu yang berat. Nanti ada kisahnya tentang betapa beratnya wahyu itu, nanti akan ada ceritanya, insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu, meskipun mungkin bukan sekarang ya, tapi ada ceritanya bahwa yang namanya wahyu yang turun kepada Nabi itu akan terasa berat. Pada suatu saat itu akan terasa berat. Nah ini kita cerita tentang yang namanya wahyu, bagaimana turunnya itu ada beberapa cara. Jadi bukan cuma satu cara yang sebagaimana mungkin kita pahami selama ini dibawa oleh malaikat Jibril, bukan itu aja gitu. Itu cuma salah satu cara yang paling sering kita dengar, ya 16 tahun sia-sia. itu. Tapi ada beberapa lagi yang kalau dilihat di dalam Al-Quran juga seperti itu sebenarnya. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, diantaranya adalah yang pertama itu Allah Azza wa Jalla berbicara langsung kepada nabinya, meskipun dengan ada hijab gitu ya. Contohnya yang ada di dalam Al-Quran itu, wakallamallahu Musa taklima. Jadi Allah berkalimat, berkata-kata, berbicara langsung, katakanlah kepada Nabi Musa. Berapa tahun? Jadi
Ceritanya waktu itu 18 Nabi tahun Musa kapan udah itu lunas tuh KPR? pengen melihat Rumah dapet, mobil dapet. wajah Allah. Dia bermohon, berdoa supaya dia bisa melihat gitu kan. Allah bilang, gak bisa, kamu gak akan kuat. Tapi kepengen Nabi Musa, makanya minta Tidur apa ditunjukkan terlentang? Tidur tanda-tandanya. terlentang keselak. Nabi Musa bilang begitu. Ya Allah bilang, saya tunjukkan ininya apa, menyingkapkan ininya apa, wajahnya kepada gunung. Udah 15 menit lagi yang ada di depan Nabi Musa gitu. Sementara Nabi Musa tidak menghadap langsung kepada wajah Allah. Jadi yang ditampakkan itu adalah kepada gunung. Maka ketika ditampakkan wajah Allah kepada gunung-gunung itu langsung binasa. Gitu. Jadi kalau kita bilang hancur berkeping-keping, ini bukan hancur berkeping-keping lagi, udah menjadi pasir gitu, menjadi debu gitu. Langsung hilang, gunung sedemikian besarnya langsung menjadi pasir dan debu dalam sekejap hanya karena dia melihat bayangan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia belum benar-benar melihatnya. Nah, Musa melihat gunung itu hancur lebur kemudian menjadi pasir dan debu. Musa jatuh pingsan. Itu ceritanya. Tetapi peristiwa Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi sebutan panggilan untuk Nabi Musa itu dia dipanggilnya Kalimullah, orang yang atau nabi atau rasul yang langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Kalau itu adalah berbicara Allah meskipun dari balik hijab dengan cara langsung dalam keadaan Musanya terjaga. Nah, kalau yang tadi mimpi yang datang kepada Nabi SAW itu adalah perkataan Allah yang datang kepada Nabi atau kepada Rasul dalam keadaan Nabi atau Rasulnya itu tertidur. Gitu. Jadi enggak tetap masing-masing itu ada hijabnya. Itu tetap sama-sama wahyu yang datang kepada para nabi dan para rasul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu kita akan sampai kepada cara wahyu itu turun melalui perantaran malaikat. Di antaranya yang paling sering itu adalah malaikat Jibril. Sama penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril ini kepada kita, maksudnya kepada para nabi, kepada para rasul, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, itu juga bukan cuma satu cara gitu kan, karena ini Jibril itu bisa datang menyampaikan wahyu itu dalam bentuk atau rupa wujud aslinya. Ini yang diketahui. Yang pertama-tama Nabi Muhammad melihatnya itu udah bikin beliau merasa takutan gitu kan. Sewaktu Jibril pertama kali menampakkan diri dalam wujud aslinya. Tapi kadang-kadang Jibril juga itu datang menyampaikan wahyu, menyampaikan pelajaran untuk manusia melalui Nabi SAW itu dalam bentuk rupa manusia. Nah, ini kan kita pernah bahas ini waktu kita bahas hadis di awal dari hadis Arba'in gitu, yang menceritakan tentang pengertian atau pemahaman Islam, iman, Islam dan ihsan gitu. Jadi kan diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang nampaknya datang dari jauh, karena orang di situ nggak ada yang kenal, para sahabat nggak ada yang kenal gitu kan. Sahabat ngelihat, tapi nggak ada yang kenal gitu, ini bukan orang sini nih.
Makanya para sahabat berkesimpulan ini orang datang dari jauh. Akan tetapi pakaiannya terjaga, rupanya, mukanya, wajahnya itu terjaga, tidak menampakkan bekas-bekas kelelahan atau bekas-bekas yang memperlihatkan dia benar-benar berasal datang dari perjalanan yang jauh gitu kan. Makanya agak aneh gitu kan dilihatnya. Dia datang menghadap Nabi, langsung duduk di hadapan Nabi, lutut bertemu dengan lutut Nabi. Jadi apa, deket gitu kan. Dekatnya sampai lututnya sampai ketemu gitu. Terus ditanya kepada Nabi, apa iman itu gitu kan. Itu. Tapi dia yang nanya, tapi ternyata dia yang ngasih tahu, yang menjawab gitu. Apa itu iman gitu. Iman engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, seterusnya itu. Apa itu Islam gitu. Terus apa itu ihsan, yang terakhirnya kan seperti itu kan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu yang disampaikan oleh orang itu, laki-laki itu, yang kelihatan oleh para sahabat seperti itu juga gitu. Nah, sesudah orang itu pergi, baru Nabi tanya, kalian tahu itu tadi siapa gitu. Tahu ya Rasulullah, itu tadi adalah Jibril yang mengajarkan tentang agama kamu gitu. Itu yang metode yang kedua gitu. Sesudah menampakkan diri dalam wujud aslinya, kemudian malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki. Itu yang sering kejadian. Tapi ada juga lagi yang kejadiannya adalah ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi SAW, namun dia tidak terlihat, tidak menampakkan dirinya. Dari mana Rasul tahu? Biasanya itu dari suara-suara yang mengiringinya. Kadang seperti suara lonceng, seperti itu. Kadang seperti dengung lebah gitu. Nah, ini cara yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sampai kalau wahyu datang dengan cara ini, wajahnya itu beliau itu berubah, gitu, memucat. Dan meskipun misalnya cara ini terjadi pada saat musim dingin, itu beliau Rasulullah SAW itu akan berkeringat, bermandikan keringat gitu, kayak orang yang sedang kepanasan, luar biasa panasnya gitu kan, melekep udaranya, terus gerah gitu, keringatnya bercucuran, luar biasa gitu. Padahal sekelilingnya cuaca pada saat itu dalam keadaan dingin. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa wahyu itu memang terasa berat buat beliau gitu. Nah, sahabat ada yang juga pernah ikut merasakan gitu kan. Jadi dia duduk di samping Rasul gitu kan. Nah, Rasul duduk di sampingnya dia karena tempatnya agak sempit. Sebagian paha beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu numpang di pahanya sahabat gitu. Bayangin aja kalau lagi bersila gitu kan, tempatnya sempit. Nah, ada satu yang pahanya numpang gitu di atas paha temannya, karena memang sempit. Kalau zaman sahabat dulu sih memang bukannya tempatnya sempit aja ya, tapi mereka memang suka untuk merapat-rapatkan barisan di dalam majelis. Nggak kayak kita gitu, kalau lagi pengajian satu di ujung, satu di pojok, satu mungkin malah di emperan sana di luar gitu kan, pakai speaker kedengeran, Pak, enakan di sini di luar isis gitu, banyak angin gitu kan. Ya itu kita gitu. Kalau zaman sahabat nggak begitu, mereka ada Nabi, mereka ngeriung di sekitar Nabi gitu kan. Nggak jauh-jauh makanya. Nah, bahkan sampai ada sahabat yang namanya Zaid bin Sabit ini, pahanya ketindihan sama paha Rasul. Nah, pada saat itu
Suatu saat itu tuh datang wahyu dalam cara yang seperti ini gitu. Berasa banget gitu. Nabi berkeringat, saking beratnya wahyu, pahanya yang menimpa pahanya si Zaid itu dirasakan oleh Zaid sangat berat sampai dia khawatir pahanya itu akan hancur. Itu ya untung aja nggak sampai pingsan itu orang. Itu kan karena kalau paha kita ketimpa segala macam kan perasaan itu kan luar biasa gitu. Jangan kata ketimpaan yang berat-berat itu kan. Orang kejatuhan sendok aja itu kan, sendok nggak sengaja gitu pegang jatuh nimpa ujung jempol. Berasa sakitnya. Coba aja diemin, besok bisa kelihatan hitam tuh di ininya di kukunya tuh rupanya ada pendarahan sedikit. Nah ini wahyu yang turun gitu. Nabi SAW, kalau Nabi kan memang punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia biasa kan, itu memang udah sifat fisiknya seperti itu. Ada yang bilang itu sampai 10 kali lipat lebih kuat daripada manusia biasa. Nah, Nabi aja yang punya kekuatan lebih itu merasakan sedemikian berat gitu kan. Air matanya bercucuran segala macam, keringatnya juga bercucuran saking beratnya menahan itu gitu. Nah ini dirasakan juga oleh Zaid, serasa sangat beratnya sampai dia merasa bahwa pahanya ini akan hancur gitu. Khawatirnya dia tuh seperti itu gitu. Tapi ternyata enggak. Tapi emang ternyata seperti itulah beratnya wahyu yang turun dalam bentuk langsung turun melalui Jibril tapi tanpa terlihat sosok Jibrilnya. Ini terasa sangat berat. Nah, yang seperti ini nih patut dipahami, patut dimengerti dan diimani dengan sebaik-baiknya karena ini akan menjadi dasar. Wahyu turun seperti itu akan menjadi dasar buat keimanan kita terhadap Rasul, buat keimanan kita terhadap kitab-kitab. Nah, ini kan menjadi dasar lagi gitu. Kalau sudah beramal kepada Rasul, kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikatnya, nanti kepada isi kitabnya. Nah, itu kan berarti kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Ujung-ujung nanti akan seperti itu. Nah, ini perlu dipahami dulu. Kalau ada yang pengen lihat hadisnya silakan itu dicari. Kalau di googling juga akan ketemu insya Allah bagaimana dalil-dalilnya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk rupanya yang asli atau dalam bentuk orang laki-laki yang mungkin orang lain pada nggak tahu itu asalnya dari mana. Nah, terakhir itu kalau malaikat Jibril yang membawa wahyu sebagai perantara itu adalah datang kepada Nabi tanpa terlihat, tapi bisa dirasakan oleh Nabi seperti itu sangat berat. Nah ini baru separuh jalan kita, insya Allah kita akan tempuh separuh jalannya lagi insya Allah di kesempatan yang berikut Senin depan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kesempatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, kesehatan, serta kuota yang cukup agar kita bisa ketemu lagi insya Allah. Untuk yang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Lu kalau dikepet nggak tahu nih ini dia motornya masih nggak ini Vario, tapi Varionya tuh di jatuh dulu. Varionya tuh nggak itu. Oh, itu yang om Jepot itu kan? Iya, itu udah lama banget. Udah lama banget om itu. Iya benar. Tapi motor Vario gue ini nggak enak karena kok dekernya udah nggak main. Iya dibikin enak. Ya dibikin nyaman lah. Kalau ini Vario gue ini depannya kan udah hancur waktu itu nabrak gitu. Ya harus joknya udah nggak apa sih itunya udah nggak main. Makanya ini dia lagi mau nambah. Dia lagi galau antara Remek sama dia mau ADC. Aku kalau ADC kan bentuknya begitu ya, ribet depannya itu mau gue ADC itu dia jok kan kecil, nggak selebar PCS sama Remek yang gunting pakai ADC. Emang PCS aja deh. Iya yang digunting pegelnya ini. Dia bingung antara ADC sama ADC. Iya kemarin si polisi juga cuman kan perbandingannya itu 39 banding 1 sama 43 banding 1 Honda sama yang saya dulu. Jadi mikirnya mendingan kalau enggak ya udah kalau enggak itu PCS kalau enggak tetap di Honda. Makanya dia masih mikir-mikirnya memikirnya berapa sih operasi om dia kayak gitu juga tetap aja apa baru rumah masih ada masih pengen kayak ide gitu ya kalau ide orang gitu dari ya pas banget waktu udah sama ini itu udah ada gue yang tebus jadi di buku itu suami jarum hukum